Ya, kalau memang Anda ingin membantah tema ini, silakan. Ada Bang Koto di sini ya. Ada Bang Koto, ada Bang Otawaras dan ada Pak Deangon ini. Iya, silakan. Saya mungkin izin Pak Angon sama Bang Goto, saya makan sejenak mungkin kawan-kawan berdua. Pak Goto ini senior nih sama gurunda kita nih. Silakan Pak Angon. Lanjut aja Kang Otak Waras, sok lanjut dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan baru saya ikut nambah-nambah. Oh, kalau gitu Bang Goto lah. Aku mau makan sejenak Bang Goto. Silakan diskusi sama kawan-kawan. Ya, bisa-bisa tapi jaringan saya merah ya. Semoga suara saya didengar ya. Ya. Kalau saya menyembah Yesus itu dia Allah yang jadi manusia, putranya gitu. Jadi saya sembah dia. Oh iya, Mbak J. Francisca. Bukan manusia berarti ya? Iya, intinya saya sembah dia, itu aja, saya sembah Tuhan Yesus. Dia datang sebagai manusia, itu maksudnya dia dikirim oleh Allah, diturunkan dari Allah sebagai putra. Jadi Allah menurunkan dia sebagai putranya menjadi manusia, atau jadi manusia. Dia itu untuk menebus dosa-dosa kita, manusia gitu. Oke, Bang JJ ini menyembah Yesus ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau sebagai utusan Allah? Ya, silakan Bang JJ. Sebagai Tuhan, anak Allah, putra ya. Dia putra Allah. Ya, tadi saya tanya. Dia bukan utusan, bukan cuma utusan dia. Dia itu putra, Bang. Jadi gini utusan itu sebelum dia nabi-nabi. Ya, pahami dulu pertanyaan saya. Saya kan bertanya begini, Bang JJ ini menyembah Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau sebagai utusan? Silakan. Utusan. Sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab begitu. Itu bisa kalau saya jawab saya sebagai putra Allah. Saya jawabnya gitu, Pak. Saya tidak mau ikut jawabannya Bapak. Itu pilihan yang tidak bisa saya pilih. Saya pilih dia sebagai putra Allah. Oh, Bapak pilih sebagai putra Allah ya, bukan sebagai yang maha kuasa gitu, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau pencipta langit dan bumi itu Allah Bapa, caranya bagaimana kita melihat Allah Bapa itu? Jangan melalui Yesus Kristus itu kita bisa melihat Allah, Pak. Memang menurut saya memang teologi Katolik beda ya dengan teologi Protestan. Ketika saya bertanya ini kepada Protestan, dia langsung menjawab bahwa saya menyembah Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Kita sapa dulu yang di bawah ini. Ada tamu ini Bang Otawaras. Apa ini di bawah ini? Bang Loro ya. Tamu ini apa udah datanya Bang Loro? Selamat malam Bang Loro. Malam semua malam. Semoga tercerahkan dengan adanya oten-oten di sini. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam berarti Bang ya. Semoga tercerahkan dengan adanya Kristen di Komal ini. Oh iya, berarti Abang Islam ya? Atau ateis atau apa? Semoga tercerahkan dengan adanya Kristen dia Bang Goto dia Kristen. Saya persilakan ke Bang Otawaras dulu ya. Saya mau sholat dulu ya. Iya, Bang Goto ya. Di sini sudah masuk juga. Aku makan sebentar, Bang Goto lanjut silakan. Sebelum masuk saya. Oke, jadi apa Abang sependapat ya dengan Bang JJ? Bang Lot kan Kristen. Bang JJ ketika saya tanya apakah menyembah Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, beliau katakan tidak bisa jawab. Beliau hanya bilang menyembah Yesus sebagai putra Allah atau anak Allah. Bagaimana menurut Bang Lord pendapatnya? Silakan. Kalau Tuhan, kalau Tuhan bisa Bang, Tuhan juga sekali kan dia itu putra Allah juga Bang, gitu. Dia Tuhan dan putra Allah. Jadi itu jawaban saya. Iya, saya paham Bang, saya paham. Kan poinnya Abang tidak mau menjawab kalau ketika saya bertanya apakah Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan poinnya di situ Bang ya. Abang hanya bilang Tuhan sebagai putra Allah. Nah, saya tanya Bang Lot, apakah Bang Lot sependapat? Bang Nafiri. Silakan. Ya, Kristen itu saya pribadi itu menyembah Elohim. Nah, di dalam Elohim ini ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ini sama-sama menciptakan langit dan bumi dan alam semesta gitu, Pak Goto. Oh gitu, berarti Bang JJ cocok Bang, sepaham dengan Bang Lord bahwa ketiga-tiganya ini adalah pencipta langit dan bumi, baik Bapa, Yesus, Roh Kudus.
betul. Betul. Penciptanya Ya. itu Allah, Pak. Ya, Kalau menurut saya Allah penciptanya. kalau penciptanya Bapa. Yesus pencipta bumi tidak? Yesus itu kan wujud manusianya Allah. Dia sebagai putra, Bang. Itu. Cinta salawat host. Mungkin beliau mau naik. Oh iya, silakan. Tapi saya bukan moderator, Bang Mutawaras yang moderator. Bisa saya Ya, silakan. bisa saya memberikan pernyataan? Silakan Bang. Pak Fleming, silakan Pak Fleming. Iya, jadi begini. Judul ini memang sangat bagus. Tapi di dalam judul ini ada dua makna yang sangat rasional dan tidak rasional untuk kita kaji. Siapa penyembah manusia? Singkatnya begini. Kami harus melihat di dalam Yesus bahwa dia memang berasal dari sang irasional menjadi rasional. Tapi Islam memulai dari rasional menjadi irasional. Kenapa saya bilang memulai dari rasional? Karena secara tidak langsung kalian memang penyembah manusia, yaitu penyembah Muhammad. Dari mana saya bisa buktikan itu? Sebab ketika kita mengkaji Muhammad, kata menyembah, itu maknanya sebagai bagaimana kita di dalam ritual-ritual keagamaan nama tersebut diikut sertakan untuk disembah dan disujuti. Dan tentu di dalam seluruh tata cara ibadahnya Islam, apalagi di dalam nyanyian mereka, Islam selalu memanggil Muhammad sebagai sesembahan mereka. Seperti contohnya lagu yang dikatakan, Ya Muhammad, Muhammadku, aku berseru, aku memanggilmu, Ya Muhammad, Muhammadku. Kan kira-kira begitu. Nah, hal yang sama juga dengan kami. Kami memanggil Yesus itu dan kami nyanyikan dia sebagai Tuhan. Tapi kami memiliki sebuah dogma bahwa dia adalah yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Kalau Islam membuat Muhammad yang terlihat ini, tapi mereka jadikan jadi sesuatu yang tidak terlihat di dalam Allah, dan Allah ini pun tidak jelas seperti apa keberadaannya. Nah, oleh karena itu dari argumen saya dan statement saya ini menjelaskan bahwa justru Islamlah sebenarnya penyembah.com dari penyembahan manusia itu. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Jadi gini Bang Framing. Boleh saya kasih pandangan lagi tadi? Saya kasih pandangan. Saya bantu dulu ya. Saya bantu. Jadi begini, Islam tidak pernah mengajar menyembah manusia, termasuk menyembah Muhammad. Ya. Jadi Islam sudah jelas kami berpedoman dengan ayat-ayat Al-Quran yang berisi ya. Tidak satupun kata dalam Al-Quran atau Al-Quran menarasikan bahwa menyembah Muhammad. Kami jelas di tahap 14 ya. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni faqimi salata li zikri. Jelas sekali. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyuruh kami untuk menyembah manusia termasuk Muhammad. Ya, jadi padanan kami adalah Al-Quran. Jadi kami hanya mengakui Muhammad sebagai nabi kami atau sebagai jalan menuju ke Allah yang kami sembah. Itu Bangnya, jadi jangan framingnya cocok juga nama Bang Framing ini. Kalau Abang berkata framing lewat lagu-lagu yang sekarang beredar itu tidak ada hubungannya kaitannya dengan Al-Quran. Jika kita bersalawat sama Nabi, itu bersalawat memuji Nabi, bukan menyembah Nabi. Beda ya, jangan disamakan umat Kristen ya. Ketika kami Sallallahu Muhammad itu bukan kami menyembah Nabi, kami memuji ya, seperti kami memuji mungkin nabi-nabi lain ya, Abraham, atau mungkin kami sendiri memuji orang tua kami. Seperti begitu framingnya, bukan menyembah ya. Tidak ada yang kami sujudi itu Rasulullah. Kami sujudi itu setiap kali kebesaran Allah. Kenapa Kalau kalian Bang, saya sebutkan, gini. dengarlah seruanku Muhammad, Muhammad, dengarkanlah Bang Framing, seruanku. jangan Padahal dianu, Muhammad kan Bang. sudah mati. Menyembah itu Bang. Sudah tidak ada lagi. Kenapa kalian memanggil-manggil dia? Tunggu, Bang Goto. Itu kalau saya sih nggak usah lah kita bahas itu. Karena kami itu di ajaran Katolik itu kami ada perintah gereja yang harus menghargai umat Islam. Kami dari Katolik itu ada perintah dari gereja menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya,
yang hidup dan berdaulat penuh Ini belas tidak kasihan. masalah perintah, ini kita sedang berdialog. Ini Iya, kita sedang Pak, berdialog. tapi Kalau jangan- Anda tidak jangan- mau berdialog, keluar aja kamu dari sini. Keluar. Maksudnya Bapak ini apa ini? Keluar. Nah, Bang, framing memang. Kalau kamu tunjukkan satu nggak ayat mau yang- berdialog, keluar aja, keluar. Ih, Coba Saya Bang, framing disuruh- begini pakai data ya. jangan emosi Bang. Pakai data Bang framing. Iya, apalagi abang sesama Kristen ya, tolong Bukan masalah sesama Kristen. Ini Pak. Ini kita kan sudah lagi mengkaji. Tapi Anda itu sok-sok pahlawan dan memframing bahwa Anda lebih baik daripada semua. Ini kita lagi berdialog. Begini, Janganlah sok-sok. Ketika Lebih orang baik berbicara kita tentang, ya. mau membahas dan berdialog. Asal saya jangan menghujat itu. ya tunggu, saya tengahi dulu. Jadi begini Bang, ketika abang framing menarasikan, ya, abang framing karena kita di dialek ya, terutama di dialektika seperti ini bertukar pandangan. Abang sertakan datanya. Abang bilang kami itu menyembah juga manusia termasuk Muhammad. Ternyata datanya tidak ada. Abang cuma framing ya, karena memang abang tidak bawa data. Ya itu asumsi abang sendiri berdasarkan lagu yang abang dengar. Nah, sementara kami mulai surat dari surat pertama ya, Al-Fatihah sampai ke An-Nas, 114 surat, tidak satupun ayat ya dalam Al-Qur'an itu yang menyuruh kami menyembah Muhammad, sujud kepada Muhammad. Ya, kepada baginda Rasul. Tidak ada Bang framingnya. Nah, itu asumsi abang sendiri. Itu pun berdasarkan lagu karangan manusia yang belum tentu benar atau masih hipotesis. Ya, jadi tolong abang, kalau abang membahas tentang Rasulullah, tolong sampaikan hadisnya, Al-Qur'annya, apakah ada di situ umat Islam diperintahkan untuk menyembah baginda Rasul? Kan tidak ada. Seperti itu kira-kira Bang. Coba dulu jawab. Coba dulu jawab di dalam dalil berkata bahwa ayatnya mungkin saya cari yang berkata begini, bahwa wajib mentaati Muhammad sama seperti mentaati Allah. Itu mentaati, wajib mentaati Muhammad. Sabar Bang, sabar ya. Dalam Al-Anbiya 106-107 ya. Surat Al-Anbiya 106-107 bunyinya seperti ini Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hasal balagal liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, sungguh Al-Quran ini menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang salah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Yang abang baca tadi itu mentaati Rasulullah ya, sama dengan mentaati Allah, karena Allah ya telah menurunkan wahyunya melalui Jibril secara auditori kepada Rasulullah. Jadi ini perintah mentaati Quran yang di Al-Anbiya tadi 106-107 yang merupakan menjadi petunjuk yang lengkap, bukan sebagai penyembah atau bukan perintah untuk menyembah Allah, tapi mentaati apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah melalui Jibril. Itu Bang ya, itu asumsi abang sendiri ya. Di situ tidak ada kata menyembah, sujud sama sekali Bang. Begini. Ya, silakan. Kalau memang jawabannya seperti itu, artinya ada kalimat yang berubah jikalau harusnya tidak seperti itu. Berarti kalimatnya harus begini. Hai umat muslim, taatilah Allah dan taatilah firman yang kusampaikan yang telah kuwahyukan dengan Muhammad. Bukan disuruh mentaati Muhammad. Sekarang begini, ketika Anda mentaati ajaran Paulus, ya apakah Paulus sama dengan Allah? Ketika Paulus membatalkan hukum Taurat, tidak boleh makan babi, ya, apalagi itu tidak boleh bersunat apa segala macam. Apakah abang mentaati Paulus itu juga sama Paulus sama dengan Allah? Kan tidak seperti itu Bang. Jadi konsep kata mentaati di sini, abang bisa buka KBBI ya. Bukan kita mentaati, kita sama menyamakan antara orang yang antara sang sumber yang memberi wahyu kepada orang yang diberi wahyu, sama dengan Paulus, Bang. Begini. Kalau begitu abang juga anggap Paulus Tuhan, Paulus Allah. Kan seperti itu Bang. Jadi jangan di framing ke situ ya, tidak cocok, tidak kena datanya. Begini. Ya. Nah, kalau Anda ngomong seperti itu, maka saya coba jawab dulu,
bahwa kami tidak pernah mentaati Paulus ketika dia mencukur kepalanya, lalu kami mencukur kepala kami. Ketika Paulus Tapi puasa mana di yang dalam lain? ya sebentar, satu-satu. Ketika Paulus mengatakan dirinya dia tidak punya seorang istri, kami tidak taati Paulus untuk kami tidak memiliki seorang istri. Justru kami malah memiliki istri. Artinya kami melawan dari perilaku cara-cara pilihan kehidupan pribadi Paulus. Kami tidak mentaati. Tetapi kami mentaati ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus sebagai ajaran yang harus kami taati. Nah sekarang kembali kepada Muhammad. Kalian itu rata-rata justru mentaati Muhammad. Contoh, ketika kalian berkiblat ke Masjidil Haram, itu kalian mentaati masjid itu untuk kalian datangi, oleh karena ketika kalian mencium itu karena kalian lihat Muhammad mencium ke arah ke sana. Artinya kalian sudah mentaati ini. Kedua, ketika kalian pergi ke sana itu adalah karena Muhammad memerintahkan itu di hadis agar kalian datang ke sana. Begitu juga ketika punya istri. Begitu juga ketika hal-hal yang lainnya. Jadi ada banyak hal ketaatan-ketaatan yang kalian buat berdasarkan mentaati kehidupan kemanusiaannya Muhammad, bukan mentaati kehidupan firman Allah yang diwahyukan. Karena yang diwahyukan dengan pribadi Muhammad adalah dua hal yang Sudah dapat berbeda. poinnya, Bang. Tadi saya sudah jelaskan di Al-Anbiya 106-107. Muhammad bagi kami itu adalah rahmat sekalian alam, penyambung lidah Allah. Jadi apa yang Allah katakan, kami harus mentaatinya melalui Rasulullah. Kan seperti itu, Bang. Ya, jadi kalau Abang katakan bahwa kami menyembah kepada Rasulullah sebagai Tuhan, itu tidak ada ajaran seperti itu. Terus Abang coba menarasikan bahwa ketika kita mentaati Nabi, berarti Nabi itu sama itu dengan Tuhan. Bagaimana ketika kami mentaati hukum Taurat, 10 hukum Taurat? Berarti semua orang Israel itu Tuhannya Musa. Kalau asumsinya berdasarkan asumsi Abang. Kan begitu. Apa yang dikatakan Musa, semua orang Israel ikuti. 613 hukum dalam Septuaginta atau hukum dalam kitab Tanak, itu semua ditaati oleh orang Israel. Bahkan Iya. itu bukan hanya Musa Host, yang buat, besarkan Harun layar buat, saya, host. tokoh-tokoh agama lain buat. Hukumnya memang Host, ditaati, layar segede, tapi host. Musanya tidak ditaati. Buktinya contoh, waktu Musa Silakan. Saya besarkan dulu ya, Pak Anggon. Tunggu sabar, saya belak. Waktu Musa punya tongkat, tidak selalu Musa tidak semua bisa. orang punya tongkat. Sabar, saya bisa Bang Mutawar, besarkan dulu Pak Agun ini. Bang Mutawar satu. Yang pangan kan? Gimana ini Bang? Saya belum dikasih kesempatan bicara nih. Iya Pak, JJ minta maaf sebentar Pak JJ. Silakan Bang JJ, silakan. Saya tidak mau membahas tentang Muhammad ya. Saya orangnya gak suka cari-cari hal. Saya hanya membahas tentang penyembahan manusia ini yang dibilang pagan. Jadi kan Abang tadi tanya tentang Tuhan. Jadi bagi saya sebagai umat Katolik ya, Tuhan itu adalah satu, namun terdiri dalam 3 pribadi. Allah Bapa, pribadi pertama. Allah Putra, pribadi kedua. Dan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Nah ini iman utama kita. Kita harus dapat menjelaskan lebih daripadanya hanya sekedar menggunakan analogi matahari gitu. Jadi kita ini gini. Allah Bapa, pribadi pertama, Allah Putra, pribadi kedua yaitu Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yaitu Roh Kudus. Paham toh Bang? Gitu. Ya paham, saya paham Tritunggalnya Katolik karena dari Kalsedon saya paham. Nah, Bang sudah. Anggon, Bang Sudah. Anggon, Lanjut. saya tidak bisa besarkan Bang Anggon karena saya bukan moderator, otak waras yang moderator. Jadi begini, justru Islam ini bertentangan dengan konsep daripada Tritunggal. Kenapa? Karena Islam itu berkata Esa, mereka mengagungkan keesaan. Sementara beliau ini mengagungkan ketritunggalan. Dia sebut ada 3 pribadi sesembahannya dia. Artinya Islam dengan beliau ini sebagai Katolik harusnya berlawanan dan tidak menerima konsep Tritunggal. Kecuali kalau yang kami katakan satu-satunya adalah Yesus, maka kami akan bersatu dengan Islam untuk menyatakan bahwa Esalah Tuhan itu di dalam nama Yesus. Esalah Tuhan itu di dalam Islam, di dalam Allah. Tapi sesungguhnya Katolik ini akan merusak kealahan dan ketuhanan yang dipahami oleh Islam.
Jadi kamu sesungguhnya tidak cocok di sini karena kamu merusak paham esa daripada Islam. Baru Bang Framing. Kita bagaimana? Abang sendiri menuduh saya gimana ini babang ini? Lucu abang. Bang Framing gini, Bang. Kalau konsep begini, kalau konsep Islam jelas tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan itu sejalan dengan hukum Taurat di Ulangan 6 ayat 4 ya, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ahad. Begitu juga Isa sendiri. Isa sendiri dalam Markus 12 sudah berkata seperti itu. Markus 12 ayat 29 ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi konsep kami sejalan, Bang. Sejalan. Nah, kalau dengan konsep Katolik setahu saya itu adalah 3 reputasi 1 usia yang dijelaskan tadi Bang. Jadi betul ya. Karena Itu dia, makanya dia berbeda dengan Islam, berbeda juga dia dengan Kristen. Karena kami la ilaha illallah Yesus ya Allah. Itu bagi kami. Alah, ngomong apa sih Pak Framing? Baik, izin Pak Framing menjelaskan ya. Silakan. Jadi gini, saya aturkan terima kasih kepada Pak JJ ya. Pak JJ memang demikian ya Pak ya. Kita ini ketika bernarasi seyogianya menggunakan narasi lawan kita. Jangan mengada-ngada apa yang tidak disampaikan oleh lawan kita. Itu nggak bagus. Kalau saya katakan Pak Angon orang miskin loh, maka kita posisikan Pak Angon sebagai orang miskin. Nggak bisa, wah Pak Angon mau punya mercy, itu nggak bisa. Karena saya mengatakan seorang miskin. Gitu loh. Pak Angon hidupnya pesek. Sebelum saya keluar kan saya ada sibukin toh. Sebelum saya keluar saya mau bilang satu hal aja. Ya, silakan Kang. Nostra Aetate, udah pernah baca? Waduh, minta maaf, saya mungkin dijelaskan Kang, biar kami dapat pelajaran. Silakan. Jadi silakan. Nostra Aetate itu kita gereja Katolik ada pandangan terhadap gereja, yaitu bukan gereja mempunyai pandangan tentang untuk menghargai umat Islam ya. Jadi di Nostra Aetate itu ada namanya pandangan untuk menghargai. Nah, jadi saya tidak mau membahas itu, makanya saya cukup sampai di sini saja. Jadi saya cuma ingatkan kita itu punya Nostra Aetate, ada dokumen gereja yang diajarkan untuk menghargai agama lain. Oke, sikat. Terima kasih. Makasih Pak Frans ya. Silaturahmi Anda kami terima dengan sangat bersyukur kami. Ya, emang demikian seharusnya. Pak Framing emang tidak punya akhlak dalam berdiskusi ya. Tidak punya alat, gua kan memberikan Udah saya kan belum jawab Pak Framing. ini gue diajak untuk tukar pikiran, malah gue yang disebut nggak punya alat. Gimana? Ya iya, kamu menuduh loh. Baik, di sini Pak Framing, kalau Pak Framing menuduh sedemikian, sekarang ada ayat ini. Tadi kan Anda menggunakan nyanyian sebagai cara untuk menjatuhkan. Sekarang ada ayat ini. Kami melihatnya dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ingat, wa ma Muhammadin ila rasula qad ja'a min qablihi, ya. Baca kehalangin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ingat, nabi kami tidak beda dengan Nabi Musa, nabi kami tidak beda dengan Nabi Ibrahim. Maka ketika Anda mengatakan kami menyembah dia, ingat, kami punya Ibrahim, dan Ibrahim adalah meninggal dunia atau wafat. Nabi Musa wafat, Nabi Muhammad juga wafat. Sangat mustahil umat Islam menyembah sesuatu yang wafat atau yang meninggalkan alam semesta ini. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jadi jika dia wafat atau kamu balik ke belakang atau murtad? Nah, jadi kami tidak akan mungkin menjadi murtad gara-gara Nabi kami meninggal dunia. Karena ini konsep yang ada pada kenabian kami. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, Nabi Musa seorang rasul. Kan gitu. Ini kalau begitu ini begini realita, Budak Bang. Angon. Kenapa? Berarti kamu harus menyembah yang hidup. Betul nggak? Oh, gimana sih? Kan tadi tuduhannya kami disangka. Kan itu, disangka menyembah. Nah, coba ayat yang lain. Kalau ini tadi nggak kuasa, yang ini. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa. Sebentar dulu, biar dibaca. Jadi tuduhan Anda tertolak dengan ayat ini. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku sendiri, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi kami tidak bisa berbuat apapun. Ketika dia dilahirkan oleh ibunya, Ibu Aminah, dan kemudian dia ditinggalkan oleh bapaknya, dia nggak bisa berbuat apapun. Ketika bapaknya meninggal dunia, ibunya kemudian meninggal dunia, dia tidak bisa menolak ketika harus punya anak atau harus nikah. Ini kalimat bagus loh, Kang. Tidak kuasa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi diriku sendiri, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang goib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. No, ini kalimat seorang nabi loh, Kang. Jadi ketika Anda menuduh nabi kami adalah Allah, nggak benar. Kalimat ini kalimat jelas bagi kami. Maksudnya lewat ayat. Kenapa, Kang?
Maksudnya lewat ayat ini berarti Muhammad masih kurang mengenal hal yang goib gitu. Bukan begitu, nah salah lagi. Justru Kan di saya penekanan baca kepada ayatnya. kami tidak akan menuhankan yang bukan Tuhan. Dengan ayat Bang ini Freddy. kami menolak tuduhan ya kan dari Kang Preming bahwasanya kami menjadikan Muhammad Coba sebagai baca Tuhan. lagi Budangon. Coba baca lagi. Iya. Setahu saya yang saya dengar dari bacaan itu begitu, bahwa ternyata sangat inilah aku karena seandainya aku mengenal lebih banyak lagi yang goib. Artinya dia mengenal goib itu sedikit. Oh itu yang berkenan dengan ini Kang, ada ayat ya berkenan dengan apa tuh muhkamat dan mutasabihat. Itu nantilah, ini dulu ya satu-satu ya Kang ya. Di sini dikatakan aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku sendiri. Nabi kami ketika peperangan juga giginya patah, di belakangnya juga pernah kena panah. Itu Nabi kami loh. Ya, sekiranya aku mengetahui yang goib nih, aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyak. Kalau dia tahu bahwa yang goib, ya udah dia akan banyak kan gitu. Seperti itu. Apa yang dia nggak tahu? Apa dia Kenapa? nggak tahu ya? Apa dia nggak tahu goib? Dikasih tahu oleh Tuhannya. Kok kenapa Kami dia bertanya tidak apabila dapat. aku mengenal? Gini Kenapa loh, Kang dia bertanya? Preming. Ketika beliau mendapatkan ilmu itu dikasih ilmu oleh Tuhan kami Allah. Sama seperti Nabi Musa lah ya. Kita lihat. Anda mengakui Nabi Musa bisa membelah laut. Dan Anda mengakui bahwa itu bukan hebatnya Musa, tapi dihebatkan oleh Tuhannya Nabi Musa. Sama ketika Nabi Coba sebentar saya baca dulu, Budangon, saya baca dulu ya. Ya. Sekiranya aku mengetahui yang goib. Sekiranya itu berarti seandainya aku mengetahui. Ya. Berarti dari Betul. kalimat ini dia belum mengetahui dong Oh, dia sekiranya. nggak tahu yang goib. Dia nggak tahu tentang yang goib-goib. Cuman Allah ngasih tahu sebagian dari yang goib tadi. Pada umumnya dia nggak tahu. Cuman ke dalam Islam itu ada tahsis, ada penghususan kan. Mohon maaf ya. Sekarang gini, sedikit dulu ya. Niscaya, saya terusin dulu. Niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Betul. Iya, berarti niscaya mengetahui, niscaya aku membuat kebajikan. Jadi kalau dia tahu goib, maka dia akan banyak membuat kebajikan. Betul. Dan tidak ditimpa bahaya. Betul. Artinya dia takut ditimpa bahaya karena tidak tahu banyak goib. Goib gitu maksudnya kan? Justru saya bilang tadi kan, dia tuh manusia Kang. Kami tidak dia kondisi manusianya bukan ilahi, bukan. Nah. Kami tidak punya konsep itu Kang Preming. Kalimat terakhir. Aku hanyalah pemberi peringatan. Nah ini siapa ini aku? Aku ini siapa ini? Ya Rasulullah lah. Loh, kenapa dia hanya memberi peringatan? Ya emang itu yang Allah berikan kan. Jadi wahyu yang diterima oleh dia itu kemudian dia yang memberi peringatan atau dia dapat wahyu dari Allah untuk memberi peringatan? Iya, peringatan itu diberikan oleh Nabi kami setelah dia menerima wahyu dari Allah. Apa Berarti peringatan yang datang dari Allah? salah kalimatnya ini bro, salah kalimatnya ini. Udah sekarang ikutin dulu apa yang saya narasikan. Pak Preming begini loh, saya menghormati. Sebentar, gantian dulu. Jangan saling Iya, berbakti di seperti Anda itu, kok- Pak Preming. Pak Preming. Sedikit lagi aja. Sebentar dulu. Kalau Anda kemudian menerasikan bahwa Nabi Muhammad itu kemudian disejajarkan dengan Yesus sebagai yang Anda tuhankan, maka mau tidak mau Anda itu menghinakan Yesus sebagai Tuhan. Karena di situ Nabi Muhammad adalah utusan, ya yang jelas iya sama ya antara Nabi Muhammad dengan Yesus berarti sama. Karena di situ kurios, Yesus itu kurios. Maka kemudian Nabi Muhammad juga kurios, utusan. Sama, apa Kurios. bedanya? Kamu paham nggak kurios dengan utusan? Loh iya, apa bedanya? Di situ Yesus disebut Theos apa enggak? Kalian itu suka membuat sebuah Jawab dulu. Pak Erha, saya mungkin sholat dulu gantian ya. Iya, saya sudah sholat tuh, Pak. Iya, sholat dulu. Kang Preming, saya nanti lanjutin ya. Siap bos. Ini kawanku ini Pak Angon ini. Pokoknya temanku Iya, baikku ini. kalau seandainya Anda mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Yesus, berarti Anda menghinakan Tuhan Anda sendiri. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah kami tuhankan.
Beliau Begini hanya loh. sayyid. Sayyid itu adalah utusan atau penghulu atau penguasa di situ. Begini loh bro host, bro Arif, gini. Iya, Kalau jangan Anda framing lah kamu itu. Bukan, Anda setuju? Anda berarti mensejajarkan Nabi Yesusmu dengan Nabi Muhammad, sama-sama kurios bukan, gitu. tidak jauh, sangat jauh. Loh, Makanya kenapa saya Anda mau kemudian- jelaskan. Kenapa Anda kemudian menjas bahwa Nabi Muhammad itu dituhankan oleh umat Islam? Oke, Di mana karena banyak Datanya hal di mana? yang Datanya dulu di mana? Datanya. tadi saya udah kasih tahu contoh. Ketika kalian sujud dan mencium batu hatswat, itu karena kalian melihat Muhammad menghadapkan wajahnya ke sana. Padahal itu hanya cuma menghadapkan. Nggak ada mencium Muhammad sebenarnya disebut di situ. Tapi kalian malah mencium. Nah artinya ketika perilaku Muhammad seperti itu, malah kalian ikuti perilaku Muhammad, padahal Allah tidak pernah memberitahukan kepada kalian bahwa Allah menyuruh kalian mencium itu atau menghadapkan wajah kalian kepada kesana. Waduh, datanya di mana framing bahwa Nabi Muhammad itu dituhankan oleh seluruh umat manusia, baik di Indonesia, di Inggris, di Cina, di Jerman, di Turki. Tunjukkan datanya bahwa Nabi Muhammad Berarti kita itu bahas dituhankan. dulu kata Tuhan. Kita bahas dulu kata Tuhan. Ya, silakan. Ya, kata Tuhan di dalam Alkitab kami adalah memang kurios. Jangan kalian sebut kurios itu utusan. Salah, kurios bukan utusan. Kurios dengan teos bedanya apa? Satu-satu dulu nanti. Loh, iya kalau makanya saya potong dulu. Kurios dengan teos itu berbeda apa enggak? Jawab. Berbeda. Iya kan berbeda. Anda menuhankan Iya. kurios atau menuhankan teos? Jawab. Gini. Begini. Jawabannya Anda menuhankan kurios apa menuhankan teos? Jawab. Artinya Anda tidak paham arti kurios dan arti teos. Anda tidak paham arti teos dan kurios. Ya sudah, jelaskan. Anda tidak paham. Jelaskan. begini. Bang Goto masuk. Saya hanya memandu di sini karena saya host. Gini. Tidak boleh ikut Ya. campur terlalu dalam. Silakan nanti Bang Goto masuk. Gini, kalau teos itu adalah eksistensi adanya roh ilahi yang nyata dan hidup. Tapi dia kita tidak bisa lihat dan tidak bisa pegang dia karena dia bersifat ilahi, roh yang halus yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan dan mampu dia melakukan sesuatu untuk dirasakan oleh manusia. Panjang framing. Pertanyaan Ya. saya kan singkat. Anda itu menyembah Sementara- teos atau menyembah kurios? Itu aja jawab. Sementara kurios adalah Tuhan yang bisa kita lihat, menuntun kita sebagai penguasa untuk membimbing kita sampai kita menyembah dia atau sujud kepada dia atau mentaati dia. Itu namanya kurios. Dia Tuhan yang harus kita taati. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kurios ini adalah sebuah delik di mana kita harus mentaati, maka sampai sekarang kami mentaati hal-hal apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contoh, ketika Yesus ditampar, kami ditampar. Kami katakan ikut belajar supaya kami memberikan pipi. Ketika Yesus rela mati, ada banyak orang rela mati demi untuk memberitakan Injil. Ketika Yesus mengampuni, kami juga diajarkan supaya kami mengampuni. Jadi ada banyak perilaku-perilaku Yesus yang menjadi patokan bagi kami untuk mentaati dia dan kami buat dia Tuhan. Nah, sekarang sebaliknya kepada Muhammad. Ketika Muhammad menghadapkan wajahnya ke batu haswat, kalian ikut-ikutan mencium dia ke sana. Ketika Muhammad melakukan hal ini, kalian ikut-ikutan kepada apa yang dilakukan Muhammad. Artinya sama, ketaatan saya kepada Yesus dan ketaatan kalian kepada Muhammad itu menjadi sebuah makna bahwa kita sama-sama menyembah manusia. Aduh, kepanjangan framing. Berarti Nabi Muhammad itu disejajarkan dengan Yesus ya, sama-sama kurios ya. Pertanyaan saya itu, yang Anda sembah itu kurios atau teos? Gitu aja. Bang Goto masuk. Gantian dari pihak Islam dulu. Bang Goto masuk. Ini muter-muter sih framing ini. Silakan Bang Goto masuk. Bang Goto. Saya tidak mengerti diskusi sama Pak Angon sebentar ini. Betul. Jadi begini, Bang Framing tidak mengerti makna menyembah dengan makna mentaati.
orang Yahudi mentaati Musa, apakah juga orang Yahudi menuhankan Musa? Kan tidak. Begitu Bang Framing. Begitu kami mentaati Rasulullah, kami tidak menyembah Rasulullah, sama dengan orang Yahudi. Ketika Muhammad melakukan ketika Musa melakukan satu hal diikuti orang Yahudi, tidak mungkin orang Yahudi itu menyembah Musa, karena Musa mengajar mereka itu menyembah Allah yang Musa sembah. Sama dengan Rasulullah, sama pula dengan Yesus. Hanya situ muter-muter, nggak ngerti mana makna menyembah, mana makna mentaati. Tadi sebenarnya pertanyaannya singkat itu Bang Framingnya singkat. Mana yang Anda sembah, Koreus atau Theos? Itu saja sebenarnya Abang nggak bisa jawab muter-muter. Gini Bro Boto, Bang Goto, begini. Kalau Musa itu tidak pernah ditaati oleh orang Israel karena Musa mengajarkan, hai Israel, dengarkanlah Allah. Jadi Musa tidak pernah berkata, hai Israel, dengarkanlah aku. Enggak. Itu perkataan siapa, Framing? Perkataan Musa kan? Itu perkataan Nabi Musa kan? Iya, perkataan Nabi Musa tidak pernah menyebut Nabi untuk Musa dia ditaati. itu apakah kemudian ditaati oleh pengikutnya, oleh umatnya pada saat itu? Yang diajarkan oleh Musa. Jawab. Iya. Yang diajarkan oleh Musa yang daripada Allah itu ditaati oleh Israel. Makanya disebut dengarkanlah hai Israel. Allah itu bukan Musanya yang didengarkan, tapi suara Allah. Loh iya, perintah Allah kan yang kemudian turun ke tapi Musa. Musanya nggak ditaati mereka. Kalau tidak ditaati berarti perintah-perintah Musa kepada umatnya tidak akan dilakukan, Framing. Oh, itu makanya mereka contoh. Ketika disebut 10. Saya kasih contoh Bang Framing ya. Saya kasih contoh satu lagi ya. Sedikit lagi. Ketika disebut 10 hukum Taurat, contoh 10 hukum Taurat. Jangan membuat patung. Betul? Maka yang diajarkan di situ bukan Musa, tetapi perintah Allah jangan membuat patung. Dan ketika mereka mendengarkan itu, lalu mereka melanggar, akhirnya mereka membuat patung. Yang dilanggar itu bukan Musa, tapi Tuhan. Makanya Musa berkata, kamu bukan melawan saya, tetapi kamu melawan Tuhan. Itulah pengertian bahwa orang Israel tidak mentaati Musa, tapi mereka hanya melawan perintah Tuhan. Itu bro. Nah sekarang kalian mana makna mentaati, mana makna menyembah. Musa contoh contoh ya. Contoh dalam satu kesempatan Musa itu membuat patung lembu emas. Bukan Musa. Siapa yang buat? Harun. Ya cocok, Harun yang buat, tapi Musa yang menyuruh minum. Salah, nggak ada, salah. Kalau kamu membaca dari Alkitab yang kami miliki, itu pernyataanmu udah salah. Tapi kalau kamu mengutip dari Al-Quran ya saya nggak tahu ya. Berkhianat, ya. Bangsa Israel berkhianat. Musa menyuruh bangsa Israel meminum tuh air dari patung lembu emas itu. Orang Israel disuruh minum racun saja, dia taat sama Musa. Apakah Musa Tuhan? Bukan. Nggak ada disebut. Bang Framing ya. Bang Framing muter-muter dari tadi, gitu. Coba pahami dulu Bang Framing. Pahami mana menyembah, mana mentaati. Buka KBB dulu Bang. Supaya paham. Abang memaksakan bahwa kami mentaati Rasulullah, berarti kami menganggap Rasulullah itu Tuhan. Bang Framing banget bahwa Islam itu menyembah Muhammad. Yang kalian samakan bahwa ketika mentaati Musa kalian sebut mentaati firman Tuhan, kalian sebut mentaati Musa, salah. Maksudnya gimana? Ini putar-putar nih. Kok putar-putar? Kamu paham nggak bahwa orang Israel? Kami mentaati Rasulullah, bukan kami menganggap Rasulullah itu Tuhan. Kami tetap menganggap Rasulullah itu Rasul, Nabi Rasul. Buktinya waktu Muhammad menghadapkan wajahnya kepada batu haswad, kalian malah mengikuti sekarang. Terus apa masalahnya itu? Apa masalahnya di situ? Berarti kalian mentaati apa yang dilakukan oleh Musa, bukan Muhammad, bukan mentaati apa yang dilakukan Allah. Mentaati itu bukan menyembah. Contoh Bang.
Kalau orang tuanya Bang Framing suruh abang buat apakah motor kah, mobil kah, terus abang Framing sudah jadi baru dipakai, apakah itu Bang Framing menyembah? Kan tidak. Nggak cocok contohnya. Nggak cocok contohnya. Ya seperti itu, kan begitu. Kalau Masa orang tua saya Bang Framing, masa Bang Framing tidak ikuti, berarti Bang Framing anak durhaka. Masa kamu cocok buat contoh membuat mobil? Nggak cocok, itu nggak cocok. Tadi saya sudah katakan Bang Framing, waktu Harun membuat patung lembu emas, kita menyuruh warga Israel itu untuk meminumnya, itu racun. Masih mending mobil, itu racun tuh, disuruh minum. Nggak ada disuruh racun oleh Musa, nggak ada. Wah, mana ada, baca tuh, coba klik di Alkitab patung lembu emas. Siapa yang nyuruh? Coba tunjukin. Nah, coba kau klik di Belkawi itu patung lembu emas. Itu Iya, ketika kau aja yang klik. Musa naik ke Gunung Sinai, ya. Musa naik ke Gunung Sinai. Bangsa Israel itu mengeluh, menghujat-hujat Tuhan. Akhirnya dihukum sama Musa. Salah. Dengarin, biar saya kasih tahu sama kamu. Dengarin begini. Waktu Musa pergi dengan Yosua pergi ke Gunung Sinai, ya, di sana Musa selama 40 hari 40 malam. Betul. Karena kelamaan, maka dikatakan di sana bahwa ketika Musa kelamaan, maka disebutlah di sana mereka mengatakan Musa sudah mati. Lalu siapa lagi yang sebentar dulu. Mereka dengar dulu. Habis makanan. Dengar dulu. Maka mereka dengan bersungut-sungut lalu bilang, siapa lagi yang menuntun kita? Artinya di sana mereka meminta supaya ada yang menuntun mereka. Nah, lalu dengan itu Bang Framing, diam dulu. Sama tidak? Bersungut-sungut dengar dulu. Dicatat Alkitab bersungut-sungut. Dengar dulu. Sama. Itu beda dengan mengeluh atau tidak itu? Dengar dulu. Masalah beda itu nanti kita lihat kamus. Jadi begini, ketika mereka sudah seperti itu, Musa tidak ada sama mereka, maka mereka akhirnya jadi memaksa Harun, ya, menyuruh Harun untuk membuat patung lembu yang sesembahan mereka dulu di Mesir. Sesembahan mereka itu dulu di Mesir yang dibuat oleh Raja Firaun. Akhirnya dengan seperti itu Tuhan melihat orang Israel. Lalu Tuhan bilang gini sama Musa, hendak kamu turun, lihat bangsa umat pilihanku, mereka sudah menduakan aku, mereka sudah menyembah patung. Akhirnya Musa turun. Ketika dilihat memang benar mereka menyembah patung emas itu, lembu emas itu, maka Muhammad marah dengan melemparkan batu 10 hukum Taurat itu, lalu batu itu pecah. Nah, karena dengan pecahlah, maka Tuhan menjadi marah sama Musa dan juga bangsa itu. Tuhan bilang, siapa yang mereka tidak setia, aku akan bunuh. Tapi siapa yang mereka memihak kepadamu, aku akan berikan mereka keselamatan. Itulah pertama kali disebut Imam Lewi, orang-orang Lewi menjadi pembela Musa dalam hal itu. Jadi yang mereka taati itu bukan Musa, yang mereka taati itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, jangan menyembah patung. Itu yang ada. Nah, kalian harusnya mentaati Al-Quran. Tidak, jangan terlalu panjang. Jadi begini, poinnya begini Bang Framing. Kenapa Tuhan marah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tuhan marah? Karena bangsa Israel bersungut-sungut garis miring mengeluh. Paham ya? Itu tadi yang saya terangkan sama Abang. Bukan karena bersungut-sungut. Dan mengeluh sama Bang. Coba buka KBBI. Jadi bersungut-sungut dan mengeluh sama. Jadi akibat bangsa Israel bersungut-sungut, mengeluh, tuh akhirnya Tuhan marah dan Musa membanting 2 loh batu itu. Sekarang pertanyaannya, ketika bangsa Israel disuruh minum karena bersungut-sungut, mereka minum. Bersungut-sungut sama dengan mengeluh. Itu bukan racun.
Pak, racun itu Bang Dengar Freddy dulu, diminum mereka mati. bersungut-sungut bukan. Parah nih. Dengar dulu, mereka itu bukan karena bersungut-sungut Tuhan marah. Iya bersungut-sungut itu Dengar mengapa, dulu, Bang mereka Freddy? itu bersungut. Dengar dulu, ya Nah, sama dah. Tapi dengarin dulu. Tuhan Itu marah bukan bersungut-sungut karena apa? mereka bersungut-sungut. Tuhan bersungut-sungut marah apa bukan itu? karena mereka bersungut-sungut. Tapi dengar dulu, Tuhan marah bukan karena bersungut-sungutnya, tapi Tuhan marah karena mereka menyembah patung emas itu. Iya karena awalnya kenapa? Awalnya Jadi dia bersungut-sungut. itulah makanya tidak boleh menyembah sujud kepada patung emas itu, termasuk ke batu-batu itu. Betul, Itulah Tuhan poinnya marah bukan di seperti situ. itu. Poinnya ketika Musa menyuruh Oh, betul. meminum air patung lembu emas itu, semuanya bangsa Israel itu meminumnya, berarti dia taat sama Musa. Poinnya, kalau dia taat sama Musa, apakah Musa juga Tuhan? Kan tidak, sama dengan Rasulullah. Ketika kita mentaati Rasulullah, bukan artian itu Rasulullah itu Tuhan, karena tidak ada ayat yang memerintahkan kami seperti itu. Itu asumsi abang saja. Kan begitu Bang, jangan dipaksakan Bang. Tidak ada dalilnya, datanya. Begitu loh. Masa mentaati abang bilang menyembah? Kalau saya taati orang tua saya, masa saya menyembah orang tua saya? Sama dengan abang. Gimana sih? Paham Bang ya? Jangan framing Bang.